Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum la'alakum tadakkarun la'alakum turhamun. Jamaah sekalian, para sepuh, ini sepuh di Panji Besar Kaum Cipaganti, kita bersyukur di hari Kamis pamungkas di bulan Sya'ban ini, ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi ini hari yang ke-26 di bulan Sya'ban. Jadi kurang lebih 4 hari lagi kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, pada kesempatan singkat seperti ini kita ingin kembali membaca nasihat Rasulullah SAW yang saya disebut dengan Tahlil Ramadan. Tahlil itu artinya menyambut, nanti populernya adalah marhaban ya. Jadi Tahlil Ramadan menyambut bulan. Kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan? Jawabannya sederhana, dicontohkan bukan yang Rasul. Ya. Dan Rasul, para ulama seringkali mendokumentasikan nasihatnya marhaban ya. Jadi marhabannya Ramadan artinya selamat datang, ilmu suci. Meskipun nilainya berbeda, ya. Jadi marhabannya Ramadan ini lebih luas maknanya. Meskipun dalam bahasa Arab menyambut itu bisa dengan marhaban, bisa juga dengan ahlan wa sahlan. Tapi itu meskipun terjemah Indonesia-nya sama, ahlan wa sahlan itu ya selamat datang. Kemarin sudah kita sampaikan, paling tidak ada 3 pesan Rasulullah kaitan dengan Ramadan ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pertama berkaitan dengan kerugian besar kata Jibril bila kerugian menimpa umat, menimpa seseorang hamba manakala ia bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Begitulah paling tidak yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, buat apa kita menyambut Ramadan? Pertama, dicontohkan oleh Rasul, dan Rasul menyambutnya dengan seperti ini. Bahkan ada beberapa ahli sejarah, ahli tarikh itu mendokumentasikan khutbah Rasulullah SAW ketika menyambut bulan Ramadan. Saya akan bacakan terjemahnya ini yang cukup panjang. Disebutnya ini dari berbagai redaksi. Terjemah itu panjang itu karena terjemah kita saja. Apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Itu yang sejak awal kita berdoa disampaikan oleh Rasul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban,
dan berkahi pula perjalanan kami sampai bulan-bulan Ramadan. Jadi maka dalam hadis yang berikutnya, ayuhan nas pada janaku telah datang menemui kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu-tamu Allah dan dimuliakan oleh Allah. Di bulan ini napas-napasmu menjadi tasbih, tidurmu menjadi ibadah, amalan-amalanmu diterima dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah sebagai Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan puasa dan membaca Al-Quran. Celakalah orang-orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan agung ini. Ini sama dengan kemarin sudah kita bahas tiga pesan Jibril ketika mau Rasulullah ketika mau khutbah. Cina kalau deh pada depan seorang hamba Allah yang Muhammad. Cina kalau deh. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu, bersedekahlah kepada fakir miskin, muliakanlah orang tuamu, sayangilah yang muda, sambungkanlah tali persaudaraanmu, jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal untuk memandangnya, dan tidak halal untuk mendengarnya dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihanilah anak-anak yatim, niscaya dikasihi manusia anak-anak yatim. Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosa. Begitulah Nabi menyampaikan pesan kepada kita. Oleh karena itu, maka pantas Ramadan dengan ibadah puasanya mendidik kita agar menjadi takwa. Dengan pesan Rasul yang panjang itu yang diterjemahkan cukup panjang, maka pantaslah Ramadan dengan seluruh amal yang di dalamnya mengasah, mengasuh, mengarahkan setiap kita untuk menjadi takwa. Takwa itu apa? Puncak prestasi setiap kita. Jadi prestasi tertinggi setiap mukmin di hadapan Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwanya. Apa untungnya kalau kita takwa? Sudah kita ketahui, satu, kalau kita takut kepada Allah, yang pertama, setiap kita akan mendapatkan jaminan keselamatan dalam perjalanan kita menuju Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kenapa kita diajarkan untuk takwa? Ramadan didesain oleh Allah untuk takwa, agar kita mendapatkan jaminan keselamatan. Karena begini, ada dua jalan yang kita tempuh. Pertama, ketika dalam Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dan jalan itu ada dua. Ada jalan perjalanan dari Allah kepada dunia, kepada kita, dan ini jalannya sudah didesain oleh Allah, mulus, tidak ada hambatan ketika dari Allah. Karena itu kita menyebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada perjalanan datang dari Allah ke dunia, dan ada perjalanan dari dunia menuju Allah. Nah, problemnya adalah ketika kita datang dari Allah, itu jalannya mulus, Pak. Itu sudah diproteksi, sudah didesain sebenarnya. Nah, ketika perjalanan kita dari dunia menuju Allah, itu problemnya. Sedikitnya ada 3 jalur ya. Di Al-Quran menyebutnya, Al-Fatihah menyebutnya ada an'amta,
ada maghdub, ada dhalin. Siapa yang an'amta itu di An-Nisa ayat 69. Kelompoknya, barisannya. Ya. Siapa maghdub? Ini kalau dalam tafsir Jalan itu ayat Yahudi. Kenapa maghdub ini? Terjemah sederhananya, orang-orang yang tahu aturan tapi tidak mengikuti aturan itu. Tahu kebenaran tapi tidak menjalankan kebenaran itu. Itu maghdub. Bahasa kita ini seperti kata-kata pada kolom. Kolomnya diamalkan, terjemah bebasnya dikasbelen. Jadi ada orang yang mengikuti bukan siro tapi kelompok dikasbelen. Yang ketiga itu ada persimpangan namanya dolin. Dolin itu tersesat, air nasoro, begitu para mufassir menyebutnya. Siapa mereka? Kelompok orang bodoh atau tolol, mau belenggu, mung diajar, itu namanya dolin. Kita satu. Maka kita menyebutnya sirotol ini sirotol mustaqim. Nah, agar kita mendapatkan keselamatan dalam perjalanan kembali kepada Allah, maka amunisinya adalah takwa. Jalan untuk bisa menjadi takwa yang paling efektif adalah ajaran. Apa takwa itu? Di dalam An-Nisa Al-Hadid ayat 4 Allah mengatakan bahwa aku ainama Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi orang takwa itu orang yang merasa dirinya diawasi, diperhatikan, dimonitor. Dan Ramadan dengan saumnya ini sangat terasa, sehingga kita tidak berani makan minum di siang hari ketika kita berpuasa, meskipun tidak ada orang lain yang dapat mengetahui atau melihatnya, karena kita sadar meskipun orang lain tidak mengetahui, Allah pasti mengetahuinya. Kesadaran kehadiran Tuhan ini puncak dari ketakwaan kita. Maka saya menyampaikan, kita sering menyampaikan kegagalan manusia modern itu kegagalan menghadirkan Tuhan. Jadi banyaknya berbuat maksiat, berbuat dosa, perselingkuhan dan yang sejenisnya, gagal menghadirkan Tuhan. Nah, Ramadan melahirkan. Jadi kenapa kita harus menyambut Ramadan? Dicontohkan oleh Rasul. Terus nanti Ramadan memastikan orang yang berinteraksi dengan bulan Ramadan, memastikan setiap kita menjadi apa pentingnya dakwahnya? Satu, setiap kita akan mendapat posisi terhormat di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, setiap kita dipastikan mendapatkan jaminan keselamatan ketika perjalanan menuju. Yang ketiga, mayyatakillah dan Allahumma roja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Yang keempat, wayarjuku min haitsu la yahtasib. Allah akan mengkapitulasi harta kita di luar logika kita. Bagi Allah itu asal mudah. Konsepnya memperbaiki ketakwaan. Dan banyak lagi yang lainnya. Opat saja itu kita miliki dahsyat. Ini kenapa kita harus menyambut dengan Allah. Nah, secara teknis, secara normatif, Al-Quran juga memberikan panduan itu kepada kita. Di ayat 183 Al-Baqarah,
sampai ayat 186. Ini untuk mewujudkan agar takwa, agar Ramadan melahirkan ketakwaan kepada kita. Sedikitnya ada tiga di rumusan yang kita temukan di Al-Baqarah ini. Yang pertama, ayat 183-nya di akhir ayat, kalau kita menjalankan puasa seperti umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, maka tadi sampaikan puasa itu mengantarkan kita menjadi takwa. Bagaimana caranya? Secara teknis supaya kita bisa menjadi takwa. Yang pertama, di ayat 184-nya, di akhir ayat, setelah mereka proses puasa segala macam, la'allakum in kuntum ta'lamun. Artinya bahwa yang pertama, agar kita memiliki kualifikasi ketakwaan dari Ramadan kita harus membekali kita dengan ilmu. Jadi pengetahuan, pemahaman, penghayatan terhadap ajaran Ramadan ini mesti ditingkatkan. Pakai bahasa yang lebih akademis, literaturnya, kitab-kitabnya, buku-bukunya, YouTube sekarang ini tentang Ramadan dibuka, dibaca, dipahami. Sebab kalau hanya mengandalkan lapar, haus, tidak makan, tidak minum, ya sia-sia. Jadi ayat ini mengajarkan untuk menjadi takwa, maka yang pertama harus kita miliki adalah bekal ilmu. Tugas kita adalah mengilmuinya. Buku-buku berkaitan dengan Ramadan dibaca lagi. Kitab-kitab yang membahas tentang aturan lain tentang Ramadan dibaca lagi. Pemahaman secara rohani tentang pentingnya puasa dibaca lagi. Ilmu tentang puasa yang bisa mengantarkan kita menjadi sehat, sumur tasihu, berpuasalah kalian tidak ingin mendapatkan kesehatan, itu diulang lagi, dibaca lagi. Maka yang pertama harus punya ilmu. Yang kedua, di ayat 190, di akhir ayat setelah menjelaskan tentang proses bagaimana masyarakat kita puasa dan seterusnya, hitungan harinya, wala allakum tashkurun, supaya kita ini pandai bersyukur. Agar kita bisa bersyukur, maka langkahnya apa? Yang pertama, kita harus punya program. Apa program Ramadan? Agar kita bisa bersyukur. Ya, apa program tahun ini? Ya, mungkin kita targetkan program kita yang mulai program dan target kita di bulan. Apa programnya? Yang mulai targetnya apa? Tidak ada yang coceng satu malam pun. Jadi kalau tidak begitu tidak akan terasa. Program kita Ramadan tahun ini adalah belajar Quran, tilawah Quran, tadarus Quran. Apa targetnya? Bisa khatam 10 kali. Ya Allah, aku bersyukur Ramadan ini
Karena dia, ya Allah, aku bersyukur Ramadan ini bisa mengkotakkan. Aku bersyukur Ramadan ini tidak ada malam yang tercocok. Jadi sudah tidak ada laku. Jadi mengikuti arasif kita di YouTube sejud sehari gitu. Ikutin itu menyimak dengan Quran gitu ayat. Silahkan saja. Salahkan saja. Ayat utama itu lisan kita itu bersuara. Ya, jadi gini, dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Utama itu membaca teks. Membaca teks. Ada 3 sedikit itu utama. 1, mata kita jadi ibadah. Melihat ayat. Lisan kita terucap, dan itu utama dikir terbaik itu adalah tilawah. Yang ketiga, telinga kita itu mendengar, dan itu yang akan menjadi syifa, masuk gelombang elektronik dari bacaan Quran itu dapat menggetarkan. Itu pentingnya kita, resonansinya itu terjadi ketika kita membaca gitu. Nah, itu tamat Pak Ji. Ya Pak, itu sebagai alat bantu. Alat bantu. Jadi kita boleh itu mengikuti lisan kita berucap. Itu sebagai alat bantu supaya kita bisa oleh karena itu agar kita bersyukur, begitu. Ya bersyukur. Kita punya program. Apa programnya orang ini? Puasanya kami harus taat, sengaja capek, harus lelah, harus tidak boleh ada programnya enggak. Tidak boleh tilawah Quran. Apa programnya? Bersedekah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah ahillahu hadirkanlah hilal alaina kepada kami bil yumni dengan membawa keberkahan wal imani dan menguatkan keimanan wassalamati dan menghadirkan keselamatan kesehatan kekuatan wal islami dan meneguhkan keislaman kami Rabbi Tuhanku wa rabbukallah dan Tuhanmu adalah Allah. Ini doa yang dibaca ketika dipastikan terlihatnya hilal, dimulainya kita untuk sholat tarawih. Nah, dalam perhitungan kalender Hisab ya, maka dapat dipastikan Ramadan tahun ini jatuh pada hari Selasa. Kenapa? Bagi yang ru'yatul hilal bukan wujudul hilal,
terjadi di hari Ahad pukul 16.22 menit. Sedangkan umur bulan masih untuk bisa dilihat itu rata-rata di atas 7 jam setelah konjungsi. Kan gini Pak. Perbedaan penanggalan antara Samsiah dengan Qamariyah itu 6 jam. 6 jam. Qamariyah maghrib, Samsiah jam 0. Maka kalau istimewa kesejajaran berkumpulnya itu berkumpul kesejajaran matahari dan bulan itu jam 11 siang, jam 10, jam 11 hari Ahad besok misalnya, maka dapat dipastikan puasa di hari Senin karena umur bulan itu sudah lebih dari 6 jam dan itu bisa di atas 2 derajat. Tapi kalau kurang dari 6 jam, kurang dari 7 jam sekarang minimal, supaya dia di atas ufuk kan ini matahari tenggelam, ini muncul gitu lah. Itu pada waktu sedikitnya 6 jam. Itu betul. Jadi di hari Ahad sore maghrib kecil kemungkinan bulan bisa dilihat. Kenapa mesti dilihat? Perintah Al-Quran, Paman syahidah minkum syahro faliyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya hilal bulan. Sahur itu sebetulnya maknanya itu satu akar kata dari kata masyhur yang artinya terkenal, harus diketahui oleh orang banyak. Ya, Paman syahidah minkum syahro faliyasum. Apabila kamu melihat bulan maka berpuasa. Jadi kalau belum terlihat hilal, mafhum mukhalafatnya jangan dulu berpuasa. Lalu banyak orang yang tidak mau puasa, kayak jawabannya can ningali bulan keneh wae ketika akhir wani. Kudu saya teh puasa wae can ningali hilal. Dapat kita geus ningali hilal berpuasa, lalu nggak ningali pula berpuasa. Maka Rasul mengatakan berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat bulan. Artinya Idul Fitri begitu. Nah, di akhir ayat 185 juga begitu. Wa itu pilul iddalah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau hilal tidak kelihatan, maka sempurnakanlah bulannya, hitungan harinya jadi 30 hari. Maka kita yang mengikuti ru'yatul hilal, kita menyempurnakan hitungan Sa'ban, bulan Sa'ban jadi 30 hari. Maka Ramadan kemungkinan 29 hari. Tapi kita bersyukur kepada Allah tahun ini meskipun teman-teman kita yang merupakan wujudul hilal yang memulai sahurnya di hari Senin, tapi kita bersyukur karena finishnya baru. Yang repot kan finishnya. Kalau memulainya beda, no problem. Atau kalau ayah si itu hilal nggak suka deh, kan gitu. Kalau agama yang paling besar. Tapi lamun berbeda, nah finish itu kegoncangan Pak. Goncangan ekonomi. Ini gimana ini? Opel sudah dibuat semalam suntuk, diundurkan, ini kacau ini. Sampai ada yang menghitung dengan angka-angka. Satu keluarga, satu wadah pokok dengan separatnya. Ini menjadi hasil gara-gara Ramadan diundur. Atau tinggal hamil dalam-dalamnya betul-betul. Itu anekdot kita kan kayak begitu. Jadi sebetulnya terkuduri ya, lembaga yang diberi otoritas untuk ya, lembaga yang diberikan
Tapi kalau nanti menjadi yang sifatnya privasi atau organisasi, ini bisa masing-masing, karena itu juga akan meskipun hal ini diberikan tugasan. Sebab nanti ada pendekatannya, pendekatan yang disebut apa itu pendekatan hisab dunia. Hisab itu dihitung dulu, kemudian setelah itu dipastikan benar kan? Ini dua-duanya dikualifikasi. Jadi pendekatan hisab ini hitungan kan? Kemudian doa, katanya dalam musik nggak mungkin, tapi ya ada yang hisab saja, ya namanya dengan wujudul ini. Kalau sudah terjadi konjungsi, sudah terjadi istilah, itu pasti bergeser. Kecuali namun hari kiamat, kan begitu. Ya. Kalau pakai bahasa yang agak sedikit sedikit kiasnya kurang pas, tapi benar-benar mengenai bahasa objin begitu, bahasa Pak Haji, bahasa Pak Haji objin gitu, iya geus nyandan gitu. Jadi wujudul hilal itu dianggap geus nyandan. Nyandan, jangan itu kenapa? Geus ayat dianakan. Apa itu akan keguguran atau tidak? Tapi geus nyandan dia. Oh, itu namanya wujudul hilal. Sering saya mau tulis begitu. Nah, kalau yang lainnya ini harus kelihatan, harus sudah ditiupkan. Ustaz, Ya. kan kita itu Ramadan itu untuk mencapai yang mutakin gitu kan. Ya. Nah, di situ ada pendaya gunaan dan pemanfaatan. Pendaya gunaannya apa gitu? Yang mana? Yang untuk mencapai mutakin itu, Pak. Ya. Ya. Pemberdayaan apa? Pendaya gunaan. Pendaya gunaan. Apa yang diberi pendaya gunaan? Satu, ini yang di istilah Al-Ghazali itu saum am, saum khos, khusus bin khusus. Jadi kita daya gunakan semua potensi dalam diri kita ini yang bisa membuat saum kita gagal total. Contoh ya, suatu ketika Rasulullah menegur seorang perempuan yang sedang marah-marah kepada pembantunya, kepada jariahnya. Mendengar itu, laporan dari sahabat Rasul meminta kepada Aisyah, "Punten cerita, ayah yang buat apa? Sini." Kemudian ketika menemui perempuan itu, makanlah. Saya puasa ya Rasulullah, makan. Saya puasa ya Rasulullah, makan ini. Saya ini puasa. Bagaimana kamu puasa sementara kamu memarahi orang? Jadi puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi potensi yang lainnya kita pastikan panca indera kita pun harus berpuasa. Jadi ini pendaya gunaan kekuatan yang kita lihat ada ini diberdayakan sedemikian rupa, dikendalikan sedemikian rupa agar kita tidak menjadi orang yang rugi dalam menjalankan ibadah puasa. Maka untuk bisa mengendalikan pembelajaran, maka ilmu menjadi salah satu alat bantu pengetahuan kita tentang Ramadan. Itu menjadi keniscayaan, itu menjadi keniscayaan untuk kita menambah pengetahuan, menambah ilmu tentang Ramadan, agar seluruh perangkat Ramadan kita, panca indera kita, mata, telinga, mulut, kaki, tangan kita ini benar-benar bisa didaya gunakan. Seperti apa?
penglihatan untuk bisa tilawah Quran, kaki kita bisa menjaga sholat malam dan jamaah kita, tangan kita bisa didayakan untuk membantu banyak. Jangan sampai karena ada pesan Rasul hidupmu di bulan Ramadan adalah tasbih, tinggal minta subuh sampai makin molor aja kamu. Bukan sehingga dengan setelah kita membekali kita dengan ilmu, mendaya gunakan semua potensi yang kita miliki, harta yang kita miliki bernilai ibadah, tenaga kita bernilai ibadah, itulah yang akan mengantarkan kita sampai pada posisi mensyukuri ini. Karena syukur itu adalah menggunakan semua titipan Allah di jalan kebaikan. Tasawuf mentasawufkan, menggunakan semua potensi amanah anugerah yang Allah titipkan kepada kita, semuanya bernilai ibadah. Ustaz, karena mungkin lebih baik sebelum puasa kalau gitu supaya itu dianjurkannya begitu. Jadi kan ini teorinya. Kenapa kalau kita mau berangkat haji atau umroh harus pamitan? Ya, taklimul haji, taubiatul haji, bukan wali masapa, bukan. Mestinya yang pasnya itu namanya taubiatul haji, pamitan naik haji. Haji itu dikerjakan di tanah suci. Karena di tanah suci, maka diharapkan ketika kita landing di sana, kita sudah dalam keadaan suci. Maka kita dianjurkan untuk bertaubiatul haji, berpamitan minta ampun karena akan datang berkunjung ke rumah Allah, rumah yang suci. Saya ingin tidak punya masalah. Jadi minta maaf itu memang dianjurkan sebelum berangkat haji. Begitu juga ketika kita mau landing di bulan suci, kita pun harus dalam keadaan suci. Ada yang sederhana yang bisa digunakan meskipun tidak pas kiasnya, tapi bisa untuk mendekatinya. Sholat itu menghadap Allah. Allah itu zat yang maha suci. Maka sebelum kita menghadap Allah, kita harus dalam keadaan suci, harus wudu dulu. Begitu sebetulnya. Jadi namun mudik saya nama sampai Ramadan. Kenapa? Tengah ganggu puasa. Karena kita ini sering gagal Ramadan. Karena Ramadan kita di akhir Ramadan puncaknya ketika Allah menggerakkan semua malaikat tanah jarum malaikat wamuh di malam-malam Qadar, ulangnya terus jadi malaikat Jibril ke datang bawa piala kasih pagar kita culakin susah. Kemana sih? Dan itu dijanjikan oleh Allah. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Rasul dianjurkan mengkencangkan perutnya, ikat pinggangnya, banyak beriktikaf. Kita mudik lah sampai berapa jam, tarawih lagi tinggalin, dan memburu sampai karena di Indonesia maka dibedakanlah antara Idul Fitri dan Lebaran. Itu beda. Idul Fitri itu khusus bagi mereka yang berpuasa. Tapi Lebaran bagi semua orang Indonesia. Gitu. Jadi
Boleh orang yang tidak puasa ikut lebaran, boleh. Kan kemudian Idul Fitri. Sebab Idul Fitri khusus bagi yang berpuasa. Id artinya kembali, Iftar artinya berbuka. Jadi yang berbuka itu khusus bagi yang berpuasa. Anu berpuasa dengan Idul Fitri tenang. Hanya boleh ikut lebaran. Boleh lebaran. Itulah. Itu kan khas Indonesia. Itu bedanya lebaran dengan Idul Fitri. Menjelang sahur ke masjid Cipagadi dicontohin, jadi berkumpul dulu para pengurus salaman apa. Insya Allah katanya Sabtu besok sambil bersih-bersih. Dan saya sampaikan kepada tadi komandannya begitu. Nanti disiapkan lipat yang banyak. Siapkan jawabannya. Kayak gini. Satu ya menjelaskan. Ketika Jibril berdoa, wahai Muhammad, aminkan doa ini. Ya Allah, tangguhkan ibadah saum seorang hamba apabila sebelum Ramadan dia tidak minta ridho orang tuanya. Dua, tidak minta ridho pasangan hidupnya. Yang ketiga, tidak minta ridho terhadap orang-orang yang sering berinteraksi dengan diri. Maka seringkali kita harus selesaikan. Insya Allah kita jamaah Cipagati dosanya satu titik yang dengan jamaah di Istiqlal. Izin tempat dua bukan dua jarang kali itu. Jadi dosa itu banyak terjadi dengan orang yang dekat dengan kita. Maka islahlah dengan orang-orang yang terdekat dengan sebelum itu. Sehingga ketika kita landing di bulan Ramadan kita sudah bersih. Makanya teori kesuciannya ini, Allah dan yang Maha Suci menciptakan semua makhluk dalam keadaan suci. Dan ketika makhluk kembali kepada Allah, Allah hanya menerima setiap makhluk yang datang kepadanya dalam keadaan suci. Karena setiap makhluk tidak bisa menjaga kesucian, maka Allah menurunkan kitab suci. Karena kitab suci diturunkannya pun di bulan suci, tempatnya pun di tempat yang suci. Itu linier sebetulnya Pak Diri. Suci. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keagungan keberkahan bulan Ramadan, maka dipastikan ketika kita landing dalam keadaan suci. Udah dikasih kabayan, sholat, Allah, ke sholat itu, ada aku bawa kemana-mana, saya kan dikejek, sinah bulu kan, acuh baik si kabayan, nanti kabayan sholat. Ya sepeda sholat, didengungkan kan obat-obatan itu batal siap ke sholat itu Pak. Nanti jika bayar, nah batal. Ya Allah tuh, ayo tuh bunuh dikabarin. Namanya viral, Pak Mahfud. Jadi banyak orang yang sudah batal hidupnya. Yang hidup ini sudah batal, secara Quran disebutkan, tapi tidak merasa batal, itu sikap aja. Jadi, kenapa saya kata dulu ke sholat? Nah, betul Pak, tidak ada kamu tidak balik. Ya, itu viral. Kamari kemarin tertib. Seperti itulah hidupnya. Jadi betapa susahnya. Inilah kecerdasan si kabayan. Ya, ini Abu Nawas lah di zaman Khalifah Abu Nawas itu. Mata penunjukan anak sudah tepat, jalan yang tepat. Ini kan masalahnya seperti itu. Nah, itulah tadi Pak Haji. Banyak yang menyampaikan riwayat itu. Bereskan Islam dengan orang tua. Kenapa Ridho itu dari Rasul Ridho itu
kedua dengan orang-orang terdekat dengan kita, pasangan hidup kita. Karena seringkali dosa paling banyak itu dengan orang yang terdekat dengan kita. Jadi itulah mungkin kita jelaskan idealnya mudik itu sebelum Ramadan. Ketika Ramadan full kita ini mendekatkan diri sehingga kita tidak gagal Ramadan. Kenapa sebut gagal Ramadan? Ketika Allah menurunkan semua malaikat untuk merahmatinya, dan malam itu siapapun yang bersentuhan dengan malam istimewa itu, dia akan di-upgrade senilai 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Satu lagi Pak, Ya, kan semua terus parupus terus kebeli di kampung sana. Kita mau silaturahim tadi, boleh nggak ziarahnya di rumah aja gitu, walaupun boleh saja, boleh saja usulkan satu hari hadiahkan kepada orang tua kita. Bagi kami yang menyangkut agama, bisa menghadiahkan Fatihah, menghadiahkan ayat bacaan Quran kita. Silakan saja. Jangan sampai kita lupa atas jasa-jasa. Utamanya kalau memungkinkan ziarah, tapi tidak kunjungilah. Tidak sempat usulkan hadiah sekolah. Makanya kita belajar kearifan lokal yang diajarkan oleh orang tua kita 70-an ya, tidak itu apalagi para seperti ini sejauh itu saya 70-80 merasakan. Jadi bulan akhir saat ini disebut dengan arwah. Ada maknanya arwah itu memang kita sedang membangun koneksitas dengan para arwah dan doa berziarah. Ada juga arwah kita dalam mungkin dari kata dasar ibu. Kalau bahasa, karena seringkali kita diharuskan mengantarkan makanan kepada pemilik kita. Dengan segala kelucuannya pada zaman itu. Iya terus gua di kampung Bandung begitu, ini menunjukkan kita sebetulnya kesana sedang menyampaikan pesan silaturahim. Anu datang si musuh, anu datang si Cika, terus berarti ada pesan. Jadi kalian tenang gitu dengan pemilik tadi. Oh, letik barulah sok hadir sebenarnya. Kita kadang anu kadang tenang dengan kita. Itu luar biasa. Pesan moral silaturahim pada zaman itu. Dengan medianya kan saja itu. Sekarang dengan media sosial bisa saja dibangun dengan segala kelebihan kekurangan. Ya, itu. Sebenarnya itu malah. Iya. Kan lu di pertengahan Ramadan yang bersangkutan meninggal dunia. Sisanya 15 hari apakah setelah cukup dia atau udah terputus nggak usah dibayarkan anak keluarganya? Selesai Pak. Selesai hari tersebut tanya. Tapi ada yang harus dibayar oleh keluarganya. Kalau dia belum membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu diwajibkan sejak tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan sudah wajib zakat fitrah. Jadi kalau tanggal 2, tanggal 4 sebelum Idul Fitri wafat, tapi dia belum zakat fitrah, keluarganya wajib membayarkan zakat fitrah atas nama Allah. Sisa puasanya tidak ada putus lagi. Kan sudah selesai, kecuali kalau ketika awal Ramadan dia sakit tidak bisa berpuasa, boleh dibayar fidyah yang 15-nya yang sisanya nggak usah. Terus mau katanya kewajiban. Begitu. Karena ada pendapat bahwa sisanya itu harus dibayarkan tetap. Yang difidyah itu yang dia jalani masih hidup. Semua kehidupan. Ya. Tamatnya udah. Ya, kalau sudah wafat hanya zakatnya yang dibayar. Hanya zakat fitrahnya kalau belum, karena kewajiban zakat fitrah itu diwajibkan sejak tanggal 1 Ramadan.
Terus harta peninggalannya terus emas-emasan dia nyimpen yang cukup tinggi nilainya Itu jadi harta waris. kan? Jadi harta waris. Oh harta waris jadi putus nggak bisa terkenal zakat kan ya? Boleh dikalkulasi zakatnya. Zakat hartanya boleh. Zakatnya tetap Zakat mahnya ada. Itu jadi Jakarta tetap masuk zakat fitrah. waris masuk. Oh, masuk. Sudah nanti terputus semua waris semua gitu. Itu bisa itu waris semua, tapi kewajiban ahli waris. Oh, ahli waris ya, membayar zakat harta. Itu ahli waris membayar. Harta karun. Hah? Harta karun. Oke, jadi agar kita bisa bersyukur, maka kita harus memprogram dan target selama kita menjalankan. Nah, kalau kita sudah bersyukur, maka dapat dipastikan di akhir ayat 186 la'alakum yarshudun, kita akan dapatkan mursyid, panduan, petunjuk Allah. Kenapa setelah Ramadan kita lihat dan petunjuk atau selama Ramadan ngacau. Makanya dulu orang tua kita mengajarkan kita puasa macam apa? Kita mencegah ke menuju ujian di puasa. Mengalami. Kan gitu. Iya. Di puasa. Kenapa? Ya syukur. Allah akan berikan memberikan hidayah rahmat kepada anak-anak. Kan kita dulu udah segala terbatas Pak. Iya. Oh ayah bimbel kartu luar biasa. Buku esai. Ya, dan apa yang dilakukan? Melakukan koneksitas kepada Allah. Itulah apa dia bilang. Pemahaman takilah dan salah rumah wajah bayar tubuh di sungai. Itu nyata. Ini para sepuh yang merasakan. Ini lebih pintar ya banyak. Ini sepuh Papua lebih pintar ya. Lebih rohaninya, harga macam apa? Tapi yang Jadi untuk membuat anaknya sukses, tidak ada koneksitas, tidak ada lobby, tidak ada ABCD, Iya. tapi dia langsung pakai jadwal langit. Jangan, maka saya kenapa puasa anak ayo testing, anak badeanmu puasa. Sedangkan bisa nyawanya. Lah anakku yang Luar biasa. ya. Ini yang mulai dia dalam kehidupan kita. Kita mau pakai akal dan suara. Ya. Ini karena fitrah orang menjadi kampung, bagi yang masih dalam kandungan belum lahir. Oke. Gini, itu kalau perhitungannya gini, ketika dihitungnya, ketika sudah dikasih ruh, sudah dianggap hidup, Pak. Ya, Itu. Bandung. Ya, itu ada ikhtiar namanya, kehati-hatian. Meskipun secara fikih yang dibayar zakatnya itu anak yang lahir di hari raya Idul Fitri sebelum diselenggarakannya sholat Id. Jadi begitu subuh lahir, wajib zakat ini ibadah satu jalan. Tidak bicara mampu, tidak mampu, kayak bojol, kan? Jadi yang lahirnya tanggal pesawat, tapi setelah lagi tidak perlu. Tidak perlu, karena batasannya sampai selesai sholat Id. Nah, gitu. Jadi itu salah Pak, kalau yang bayar zakat fitrah bagi yang masih dalam kandungan. Itu ikhtiar Pak. Jadi kehati-hatian orang tuanya ingin bersedekah karena anaknya sudah ada ruhnya ketika di dalam kandungan. Jadi yang dia hidup itu artinya sudah ada kehidupan bagi si bayi. Meskipun tidak didekati,
tidak salah, karena yang dihidup itu ketika dia ada di dunia, ya hidup di dunia, parameter hidupnya itu. Tapi yang ikhtiari ada yang tetap meskipun masih dalam kandungan, asal sudah lebih dari 4 bulan, sudah dikasih ruh, artinya sudah ada kehidupan, dia bersedekah, dia jakati jiwanya, ruhnya, ya. Oke, itu saja dulu lah, ya. Sekali lagi kita ulang doanya untuk menyambut hilal nanti setelah Senin maghrib bagi yang rukyah hilal kita sama-sama berzikir doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ini Amin. amin ya Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, insya Allah. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Kamis depan kita sudah ada di bulan Ramadan. Teruskan, kajinya diteruskan tiap Kamis. Ya, saurna ulah waktu yang dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.